Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Senja di Pasetran. Jawaban itu bukan berasal dari Kensi Winareswari, bukan pula dari Rahastri Kandi. Serentak semuanya menoleh ke arah sumber suara. Dari arah sana, Pinaka Swasti Ratu dan Brahmana Loh Gawe melangkah mendekat. Rogo Penatas menoleh kebingungan. Bagaimana, Rogo Penatas? Kau menghendaki mereka membalas hutang budi kepadamu? Budi apa? Hah? Di hadapanku, bertanyalah pada dirimu sendiri. Budi apa yang telah kau perbuat kepada mereka? Ayo katakan. Kau mengungkit-ungkit mereka tidak tahu membalas budi. Budi apa yang telah kau berikan pada mereka? Kau merasa telah menolong mereka? Maafkan aku. Maafkan aku, Di Ajeng. Jika kau menolong mereka, peranmu hanya kecil sekali, Rogo Penatas. Lebih kecil dari kuku. Dan itu tidak pantas untuk diungkit-ungkit balasannya. Bahkan andai kata nyawamu kau korbankan, kau tidak pantas mengungkitnya. Perbuatanmu membuat aku muak. Maafkan aku, Di Ajeng. Sikapmu itulah yang sebenarnya tidak aku sukai, Rogo Penatas. Hatimu culas. Di jantungmu ditumbuhi bulu menjijikan. Aku beri kesempatan kepadamu untuk meminta maaf kepada mereka. Aku... Mintalah maaf kepada mereka. Apakah aku harus memaksamu untuk melakukannya? Baiklah. Baik. Aku akan meminta maaf. Betapa getir perasaan Rogo Penatas. Pinaka ternyata tidak senang dengan perbuatannya. Pinaka malah memaksanya untuk minta maaf. Dan dengan hati yang berat, Rogo Penatas mengurai kalimat yang terasa sangat berat di lidahnya. Aku minta maaf. Mungkin aku telah keterlaluan. Tidak apa-apa, Kisanak. Aku tahu, kau memaksa kami semua adalah karena demikian pentingnya rahasia itu bagimu. Kau menggunakan cara itu untuk menyudutkan kami. Sebaliknya, kami juga minta maaf kepadamu. Karena tidak bisa berkata apapun. Jika Kisanak ingin mendapatkan jawabannya, sekarang Kang Bo Pinaka telah berada di hadapanmu. Mungkin Kang Bo tidak akan keberatan untuk menjawabnya. Benarkah kau masih ingin mengetahui jawabannya, Rogo Penatas? Tidak lagi, Di Ajeng. Tidak. Andai kata kau masih berkeinginan, sayang sekali. Aku keberatan untuk mengatakan. Apa yang terjadi padaku adalah urusanku sendiri. Tidak ada kaitannya denganmu. Sekarang aku minta kau tinggalkan tempat ini. Tinggalkan tempat ini. Aku hitung sampai 3. Tinggalkan tempat ini. 1. Tunggu. Aku merasa ada beberapa hal yang masih harus kubicarakan denganmu. Terutama soal guru. Soal ayah adalah urusanku. 2. Di Ajeng. Tinggalkan tempat ini. 3. Baiklah. Baik. Rogo Penatas tidak mempunyai pilihan lagi. Tatapan mata Pinaka Swasti Ratu begitu tajam menghunjam ke manik matanya.
Rogo Penatas terpaksa meninggalkan tempat itu dengan hati yang masih diliputi penasaran. Tidak bisa membayangkan bagaimana nasib kami semuanya jika Kang Mbok Pinaka tidak datang menolong kami semua. Kebetulan aku lewat di daerah sini. Oh, doa kami terkabul, Bibi. Hyang Batara Agung telah mengirim Bibi kemari untuk menolong kami. Bibi, perutmu sudah berapa bulan, Bibi? Mungkin sepekan, 2 pekan lagi, atau sebulan lebih, bayiku akan lahir. Kami ikut gembira. Bibi akan segera mendapatkan momongan. Tetapi, mengapa Bibi yang dalam keadaan hamil tua berkeliaran di tempat ini? Seharusnya Bibi mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk kelahiran bayi itu. Terima kasih. Aku sedang menempuh perjalanan juga karena mempersiapkan kelahiran bayiku. Aku ingin bayi ini lahir tidak di tempat sembarangan. Adalah naluri seorang calon ibu. Pinaka Swasti Ratu mengelus-elus perutnya yang besar, membusai dengan penuh kasih sayang. Rahastri Kandi tergetar manakala ingatannya tertuju pada siapa ayah dari bayi itu. Kenangannya atas hubungan cinta kasihnya dengan Kameswara semasa masih berada di Palwasambu membuat matanya berkaca-kaca. Sudah sekian lama Pinaka Swasti Ratu berusaha melupakan lelaki yang pernah dicintainya itu. Namun tetap saja bayangan Kameswara menyelinap di dalam hatinya. Kau tadi berbicara tentang Kameswara. Ada apa dengannya? Maafkan aku, Kang Mbok. Aku menggunakan nama Kakang Kameswara untuk memancing Kang Mbok agar mau keluar dari persembunyian dan menemui kami. Yang benar, kami justru sedang mencarinya. Kami mendapatkan petunjuk. Kakang Kameswara sedang menempuh perjalanan ke Swambara Budura. Mungkin Kang Mbok bisa menceritakan sesuatu kepada kami. Kameswara ke Swambara Budura? Benar, Bibi. Bagaimana? Aku dan Bapak Lohgawe baru saja dari Swambara Budura. Kameswara tidak berada di sana. Berapa hari yang lalu Bibi meninggalkan Swambara Budura? 5 hari yang lalu. Oh, jika demikian, Bibi telah berselisih jalan dengan Kakang Kameswara. Untuk apa Kameswara ke Swambara Budura? Karena mencemaskan nasib Kang Mbok. Bagaimana bisa tahu aku berada di sana? Mimpi. Paman Sakyamurti dan istrinya secara bersamaan bermimpi tentang Kang Mbok yang berada dalam bahaya di sebuah candi. Itulah sebabnya susul menyusul berdatangan ke Swambara Budura. Cukup. Tolong jangan sebut nama Sakyamurti. Aku tidak senang mendengar nama itu. Bicaralah yang lain. Maaf, Kang Mbok. Itulah yang terjadi. Kami datang dari bumi Blambangan ke wilayah ini adalah untuk menyusul Kakang Kameswara. Kakang Mahisa Beranjangan memerintahkan kepada kami berempat untuk menyusulnya. Bolehkan aku mengetahui apa sebabnya? Ada persoalan apakah yang menyebabkan kalian menempuh perjalanan sedemikian jauh? Dari ujung timur Pulau Jawa hingga sampai di lereng Gunung Lawu ini? Karena sebuah peristiwa aneh, Kang Mbok. Apa itu? Kembang. Namanya Kembang Wijaya Kusuma. Bukan saja Pinaka Swasti Ratu yang tergerak hatinya mendengar jawaban itu, namun juga Brahmana Lohgawe yang kemudian melangkah mendekat untuk bisa mendengarkan pembicaraan yang lebih jelas. Brahmana Lohgawe adalah seorang Brahmana yang mempunyai ketajaman penglihatan, baik agal maupun alus. Namun Ayah Mahisa Beranjangan memberi nama demikian. Kembang yang menggegerkan itu diberi nama Wijaya Kusuma. Maaf anak emas semuanya, jika Bapak ingin ikut berbicara. Pembicaraan anak mas tentang bunga Wijaya Kusuma itu sungguh menarik perhatian. Di mana kembang itu tumbuh, bagaimana wujudnya, dan kenapa sedemikian menggegerkan. Bapak pernah mendengar kisah pilu yang belum lama ini menimpa bumi Blambangan? Ya, aku mendengarnya. Sebuah benda aneh jatuh dari langit.
bintang jatuh yang tersasar di sebuah semenanjung yang disebut Semenanjung Sembulungan di tepi Teluk Pangpang. Bukankah demikian? Benar, Bapak. Lalu, apa hubungannya dengan kembang Wijaya Kusuma yang anak mas sebut itu? Di tempat jatuhnya benda aneh dari langit yang merenggut korban jiwa tiada terkira jumlahnya itu, di saat ini telah muncul pohon yang aneh dengan bunganya yang aneh pula. Itulah yang menggegerkan bumi Blambangan pada saat ini. Ayahku beranggapan hanya kakang kami Suara yang pernah berurusan langsung dengan benda yang jatuh dari langit itu, yang mengerti apa arti dari bunga itu. Apakah bunga yang muncul itu mempunyai pengaruh? Belum, Bapak. Namun ayah cemas jika terjadi sesuatu yang buruk. Itulah latar belakangnya, Kang Bo. Mengapa kami menempuh perjalanan sedemikian jauh dari bumi Blambangan sampai di tempat ini? Sayang sekali. Aku tidak bisa menyebut dengan tepat di mana kami Suara. Mungkin benar seperti katamu. Aku telah berselisih jalan dengannya. Mungkin pada saat ini ia benar berada di candi itu. Menurut Kang Bo, apa yang sebaiknya aku lakukan? Mungkin kalian bisa menyusul ke Candi Swambara Budura. Candi itu tidak jauh lagi. Jika kalian melintasi lereng gunung ini ke arah barat, kalian akan menemukan suatu tempat yang disebut Grojogan Sewu. Di sana ada jalan turun hingga sampai di dataran rendah. Perjalanan tidak akan terlampau sulit untuk sampai di Swambara Budura. Ada 2 gunung tinggi, Merbabu dan Merapi, sebagai patokan menempuh perjalanan. Dan di kaki Gunung Tidar, masih di seberang 2 gunung itu, perjalanan akan singkat jika ditempuh dengan berkuda. Baiklah, Bibi. Saranmu kami terima. Kami akan melanjutkan perjalanan untuk mencari kakang kami Suara dan menyaksikan kemegahan candi yang baru saja muncul menampakkan diri setelah sekian lama murca itu. Pergilah. Tidak rugi jika kalian menyaksikan kemegahan candi yang luar biasa itu. Namun hati-hati. Siapa tahu Uma Durga masih akan menyulitkan. Tentu, Kang Bo. Kami semua akan berhati-hati. Tetapi apakah Bibi akan berpesan sesuatu kepada kakang kami Suara jika kami berhasil menemukannya? Tidak usah. Maka demikianlah, setelah berbicara panjang lebar beberapa saat, rombongan kecil yang terdiri dari Kansi Winareswari, Panci Parasu, Panci Garit dan Rahastri Kandi itu melanjutkan perjalanan mereka menyelusuri lembah. Pinaka Swasti Ratu yang masih berada di Pasetran melambaikan tangannya. Aku berharap semoga Batara Agung melindungi mereka, Bapak Logawe. Benar, Nyai. Semoga Batara Agung melindungi mereka. Di mana orang itu, Bapak? Aku tidak melihatnya di antara mereka. Yang Nyai maksud Temenggung Murti Wandawa? Ya. Nyai ternyata aneh. Nyai tidak ingin berurusan dengan orang itu. Tetapi ternyata sekarang Nyai justru penasaran karena tidak melihatnya. Aku hanya merasa heran karena tidak melihatnya, Bapak. Bisa ditebak, Nyai. Orang itu tentu telah memisahkan diri. Bagaimana, Nyai? Apakah kita masih harus berada di tempat ini untuk beberapa saat lagi? Tidak. Mari kita tinggalkan tempat ini. Pinaka Swasti Ratu dan Brahmana Logawe segera meninggalkan lereng Gunung Lawu, meninggalkan Cemoro Sewu atau Cemoro Sosro menuju ke arah timur. Perjalanan mereka tidak banyak menemui hambatan. Berhari-hari Pinaka dan Brahmana Logawe menempuh perjalanan melintasi Madiun dan terus mengikuti ke arah matahari terbit untuk nantinya beberapa hari kemudian sampai di Paralingga. Namun perjalanan itu menjadi melenceng karena hal lain yang sangat menarik perhatian Pinaka, yaitu persiapan peperangan yang semakin meningkat antara Tumapel yang bergabung dengan Ganter menghadapi Kediri.
Apa yang terjadi, Bapak? Menurut keterangan yang aku dapatkan, peperangan telah pecah di antara pendukung-pendukung, baik pendukung Tumapel maupun Kediri. Namun antara Kediri dan Tumapel sendiri belum pecah. Perang yang sangat besar akan terjadi. Betapa serakahnya manusia. Untuk apa sebenarnya peperangan yang akan terjadi itu? Apa manfaatnya? Manakala manusia tidak mampu membebaskan diri dari dunia, manakala manusia akan terlilit dalam lingkaran karma, apinya adalah peperangan. Apakah Pakuwon di bawah Kediri masing-masing memihak, Bapak? Benar. Dan peperangan yang baru saja terjadi itu? Perang antara Pakuwon Perangin dan Pakuwon Saradan, keduanya tidak ada yang menang. Keduanya sama-sama merugi dan telah jatuh korban kematian. Mari kita lanjutkan perjalanan. Namun, aku ingin melintasi Kediri. Jarak yang ditempuh akan lebih jauh. Kita akan membeli kuda. Kita tempuh perjalanan dengan menggunakan kuda. Oh, baiklah, mari. Manakala dalam 3 hari itu, Pinaka Swasti Ratu dan Brahmana Loh Gawe telah menempuh jarak semakin jauh meninggalkan pasetran Gondomait di Cemoro Sewu lereng Gunung Lawu. Maka di saat yang sama, rombongan Ken Siwi Nareswari telah mendekati lereng Gunung Merapi dan Merbabu. Perjalanan yang lebih sulit, apalagi ditempuh dengan berjalan kaki, menyebabkan jarak tempuh mereka justru tidak sejauh Pinaka. Aku melihat sesuatu yang tidak wajar, Ken Siwi. Apa? Sesuatu apa, Kakang Panji Parasu? Ada rumah yang terbakar. Mana? Itu, di sana. Oh, benar, itu rumah terbakar. 1, 2, 3. Oh, 3 rumah terbakar. Ada sesuatu yang terjadi di sana. Nampaknya sebuah tindak kekerasan terhadap kaum lemah. Benar. Bagaimana? Apakah kita membelok? Ya, aku kira kita membelok saja. Iya, sambil berharap semoga kita tidak berurusan lagi dengan Uma Durga. Ngeri aku membayangkan perempuan yang memiliki 3 buah mata itu. Ayo. Ada orang yang berkuda. Iya, 2 ekor kuda. Mungkin penunggangnya itu yang telah berbuat jahat dengan membakar rumah itu. Mereka berkuda ke arah sini. Kita cegat saja. Kita bersembunyi di balik alang-alang itu. Laki-laki dan perempuan. Ya, benar. Laki-laki dan perempuan. Tetapi, yang lelaki, lihat. Lengan kanannya tidak ada. Lengan kanannya buntung. Nampaknya mereka bukan orang sembarangan. Mereka berdua harus bertanggung jawab atas kebakaran rumah di sana itu. Jelas, kedua orang itu orang mempunyai perilaku yang tidak baik. Berhenti! Siapa kalian? Mengapa menghentikan perjalanan kami? Oh, 4 orang manusia. 2 lelaki muda dan tampan. Dan 2 orang perempuan yang cantik jelita menghadang kami berdua. Ada keperluan apa kalian mencegat kami? Aku melihat tanda aneh pada keningmu. Kau mengenali tanda ini? Kakang Panji Parasu, bagaimana dengan tanda nokta di kening itu? Tidak salah. Kita sedang berhadapan dengan anak buah perempuan Uma Durga itu. Kalian mengenal sang ratu? Ya, aku mengenal seorang perempuan yang untuk ukuran kecantikan sebenarnya cantik. Namun sayang, di balik kecantikannya itu menyimpan kebengisan. Ya, bengis sekali. Perempuan itu adalah titisan dari kehidupan masa silam yang hitam dan kelam. Di persembunyiannya, di daerah hutan cemara yang disebut Cemoro Sewu, persembunyian itu sendiri dinamai Pasetran Gondomait. Di tempat itu orang yang kau sebut ratu itu bersembunyi membangun angan-angan untuk menghancurkan Candi Swambara Budura dari mata yang ketiga yang ada di keningnya. Perempuan itu bernama Uma Durga Parabandari. Benar demikian, Nyai? Kau mengenal begitu banyak perempuan muda?
Benar, Nyai. Bahkan kami baru saja dari tempat itu. Tempat yang sekarang telah porak-poranda, tidak karuan. Dan sang ratu yang bermata 3 itu melarikan diri, entah kemana. Bohong. Kau tentu berbohong. Bohong. Kau tidak percaya, Kiai? Kami tidak membutuhkan apakah kau percaya atau tidak. Namun nanti, jika kalian kembali ke Pasetran, kalian baru akan melihat gubuk-gubuk yang bertebaran di tempat itu. Sebagai tempat persembunyian telah dibakar semuanya. Tumpukan-tumpukan kayu yang sedianya untuk sebuah upacara persembahan kepada Batari Durga berbalik untuk membakar teman-temanmu. Uma Durga ternyata licik, menyadari ia akan kalah. Orang-orangnya disuruh bunuh diri. Mereka tidak mungkin menolak karena mereka berada dalam kekuasaan sihirnya. Kau berbohong. Kau bohong. Tidak ada orang yang mampu mengalahkan sang ratu. Bertanyalah dalam hatimu sendiri. Benarkah tidak ada yang mampu mengalahkan pimpinanmu itu? Kalian semuanya sebenarnya siapa, orang muda? Kami dari langit. Dari langit? Apa maksudmu? Para dewa dari langit telah memerintahkan kepada kami berempat untuk turun ke dunia ini. Kami mendapat tugas melindungi Candi Swambara Budura. Melindungi tempat pemujaan itu dari tangan-tangan kotor pemuja Batari Durga termasuk kau. Nah, kebetulan di sini kita bertemu. Kami memergokimu berbuat jahat pada penduduk kampung itu dengan membakar rumah mereka. Kepung mereka. Jangan biarkan mereka lolos. Permainan Panji Garik ternyata tepat mengenai sasaran. Baik Joko Prahoro atau Endang Rudati sesaat nampak gentar dan tidak berani menganggap remeh keempat pemuda yang berada di depan mereka. Keempat pemuda itu mampu menceritakan dengan tepat isi Pasetran yang dijaga ketat dan bahkan sangat mustahil orang bisa masuk, namun bisa pula keluar dengan selamat dari tempat itu. Menyerahlah. Jangan melawan. Kalian tidak akan menang melawan kami berempat. Kami adalah penjelmaan Gandarwa yang kebal atas kematian, kebal atas rasa sakit. Sebaliknya kau hanya manusia biasa. Kau akan mengalami rasa sakit itu, meski kau memiliki kesaktian yang luar biasa. Kalian bohong. Kalian sedang mengarang cerita bohong. Kami tidak percaya. Terserah. Kalian berdua percaya atau tidak, itu bukan urusanku. Urusanku adalah menumpas orang-orang Uma Durga sampai tiada sisanya sama sekali. Dan jika kelak Uma Durga itu tertangkap, mata di keningnya yang disalahgunakan untuk mengumbar angkara murka itu harus dilepas, dicungkil. Kami hitung sampai 3 kali. Menyerahlah. 1. Menyerahlah. 2. Pertimbangkan baik-baik. Menyerahlah. Kalian tidak akan mendapatkan hukuman yang berat, kecuali kami akan membersihkan noktah yang ada di kening yang membuat kalian menjadi jahat itu. Tinggal 1 hitungan lagi. Menyerahlah. Menyerahlah. 3. Hup, hiya! Gila! Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan orang itu? Orang itu membanting sesuatu yang membuatnya hilang dari pandangan mata dan melarikan diri. Di luar dugaan, apa yang diperbuat Panji Garik dengan bualannya membuat Joko Prahoro dan Endang Rudati berpikir 2 kali untuk berurusan dengan keempat orang yang mengaku utusan dewa untuk melindungi Candi Swambara Budura. Endang Rudati membanting sebuah benda yang kemudian meledak dan menimbulkan asap untuk kemudian membuat kedua orang itu lenyap dari pandangan mata. Suara kuda yang berderap menjauh menunjukkan mereka melarikan diri.
Mereka melarikan diri. Kedua orang itu melarikan diri. Mengapa? Mengapa mereka melarikan diri? Mereka percaya dengan bualanmu, Kakang. Dan mereka lari ketakutan. Kalau begitu aneh. Aneh sekali. Apanya yang aneh, Panji Garit? Yang aneh adalah mengapa mereka mempercayai cerita yang kau karang itu. Mereka lari ketakutan? Aneh juga ya. Aku tahu jawabannya. Bagaimana Kakang Panji Parasu? Kedua orang itu terkejut bahwa kita bisa bercerita tentang persembunyiannya dengan jelas. Kita bisa bercerita tentang Pasetran Gondomayit dengan sangat jelas. Ia tahu, tidak mungkin ada orang yang bisa masuk ke dalam wilayah mereka. Atau sebaliknya, tidak mungkin ada orang yang bisa keluar lagi jika mereka telah masuk ke persembunyian itu. Jika ada orang yang mampu melakukannya, orang itu tentu orang yang sangat luar biasa. Mereka berdua percaya jika kita adalah utusan dari langit untuk memerangi mereka. Dan tadi kau sebut kita adalah dari makhluk Gandarwa, Kakang? Kenapa tidak kau sebut sekalian? Kita ini adalah penjelmaan dari para dewa. Akan lain halnya jika orang itu tahu apa sebenarnya yang telah terjadi. Kau takut menghadapinya? Aku yakin dalam olah kanuragan kita tidak akan kalah. Benar. Dalam olah kanuragan kita tentu tidak akan kalah. Tetapi bagaimana dengan ilmu sihir yang dimilikinya? Kita sampai tertawan karena mereka menggunakan cara yang licik itu. Ilmu sihir mereka memang membahayakan. Ngeri aku membayangkan. Aku akan melakukan apapun atas perintah mereka. Mereka bisa berbuat seenaknya atas orang yang berhasil dipengaruhi otaknya. Bagaimana kalau Uma Durga itu berada di sekitar tempat ini? Dua anak buahnya ada di sini. Ya, mungkin perempuan pemuja kegelapan itu ada di sekitar daerah ini. Aku berharap tidak, Kakang. Namun ada baiknya kita mencari keterangan dari orang-orang yang rumahnya terbakar itu. Benar, aku yakin rumah yang tertutup rapat itu ada orangnya. Rumah yang di sana tadi malah terbuka, lalu pintunya ditutup tiba-tiba. Sebaiknya kita langsung saja ke rumah yang terbakar itu. Rahastri Kandi mendahului melangkah, yang diikuti oleh Ken Siwinareswari di belakangnya. Sedangkan Panji Garit atau Paksi Jala Kuning dan Panji Parasu berjalan berdampingan di belakang. Semakin dekat mereka dengan perkampungan di depan, Rahastri Kandi bertanya-tanya dalam hati. Karena rumah-rumah yang selamat dari kebakaran tertutup rapat, bahkan Rahastri Kandi melihat sebuah rumah di kejauhan yang semula pintunya terbuka sedikit, lalu tiba-tiba ditutup. Jangan takut, Nek. Kami tidak bermaksud jahat. Kami sedang menempuh perjalanan melalui bulak di sana. Ketika melihat kebakaran yang terjadi, kami tertarik untuk mengetahui apa yang telah nenek alami. Mereka telah membakar rumahku. Apakah yang nenek maksud adalah sepasang lelaki dan perempuan? Yang lelaki buntung tangan kanannya? Benar. Kami baru saja berpapasan dengan mereka yang melintasi bulak panjang itu. Tapi apa kesalahan yang nenek perbuat sehingga mereka berbuat sekejam itu, Nek? Aku tidak melakukan kesalahan. Akulah yang malah telah berbuat baik kepada mereka. Memberikan tumpangan untuk bermalam, untuk menyembuhkan luka-lukanya. Bahkan aku yang meracikkan obat-obatan dari dedaunan yang berkhasiat menyembuhkan luka. Namun, apa balasannya kepada nenek? Seorang tetangga nenek diperlakukan dengan kasar untuk merampas 2 ekor kudanya. Bahkan rumahnya pun dibakar. Aku yang berusaha mencegah perbuatan yang tidak terpuji itu, rumahku dibakarnya pula.
Benar-benar keterlaluan. Seharusnya kedua orang tadi tidak kita biarkan melarikan diri begitu saja. Bapak, ada kebakaran. Di mana, Nyai? Di sana. Oh ya? Ada segerombolan orang berkuda yang mengobrak-ngabrik sebuah perkampungan. Rampok, Bapak. Rampok? Iya, kita ke sana. Berhenti! Serombongan orang yang sedang membawa seorang gadis disetop oleh Pinaka Swasti Ratu. Gadis itu berteriak-teriak minta tolong. Nah, apa yang akan terjadi? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.